Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Fian. Kali ini kita belajar materi Bahasa Indonesia tema 6 subtema 1 menulis tegak bersambung. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Pak Fian akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Yang kedua, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai aturan penulisan yang tepat. Dan yang ketiga, siswa mampu membaca teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung dengan lafal dan intonasi yang tepat. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau huruf kapital. Coba kalian perhatikan contoh penulisan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital berikut. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di situ dicontohkan bahwa penggunaan huruf kapital pada penulisan nama orang, yaitu pada awalan hurufnya ditulis besar. Selanjutnya, menulis huruf tegak bersambung. Yang perlu diperhatikan saat menulis huruf tegak bersambung, yang pertama, saat menulis kamu harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisanmu mudah dibaca. Yang kedua, saat menulis kamu harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Yang ketiga, huruf kapital ditulis di awal kalimat digunakan untuk penulisan nama orang dan nama hari. Menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Kalian dapat memperhatikan contoh kalimat berikut. Contoh kalimat tersebut menggunakan huruf kapital saat penulisan nama dan di awal kalimat. Selanjutnya, menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Kita dapat membuat puisi tentang hewan kesayangan atau pengalaman memelihara hewan. Agar lebih menarik, kamu bisa menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Saat membaca puisi, diperlukan lafal, intonasi, dan ekspresi. Perhatikan contoh puisi berikut. Selanjutnya, membaca dan menulis cerita menggunakan huruf tegak bersambung. Yang pertama, kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Yang kedua, setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital ditulis di awal kalimat, digunakan untuk penulisan nama orang dan nama hari. Saat membaca cerita, diperlukan lafal, ucapan, intonasi yang tepat. Kalian dapat memperhatikan contoh cerita berikut. Selanjutnya, menulis cerita menggunakan huruf tegak bersambung. Pernahkah kamu menulis cerita yang menarik di rumah? Pengalaman itu dapat kamu tulis di kertas atau buku harian agar kamu bisa mengingatnya kembali. Saat menulisnya, kamu dapat menggunakan huruf tegak bersambung. Tapi ingat, dalam penulisan huruf tegak bersambung, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama orang, dan hari. Sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Fian mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.